Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang aksi korporasi perusahaan dan juga efeknya ke harga saham itu apa. Nah, teman-teman semuanya kalau misalkan teman-teman pernah dengar stock split, right issue itu merupakan beberapa contoh aksi korporasi perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih aksi korporasi perusahaan itu? Aksi korporasi perusahaan itu merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan yang bisa berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan. Contohnya, stock split itu artinya memecah saham jadi dari satu saham tuh jadi beberapa lembar saham ya, jadi satu lembar jadi beberapa lembar. Nah, nanti akan saya jelaskan detailnya. Kemudian reverse stock split, right issue, buyback saham, dividen, dan juga merger, akuisisi, spin off. Tujuan dari aksi korporasi ini sebenarnya adalah untuk beberapa hal. Yang pertama, menjaga likuiditas dari saham tersebut, perusahaan tersebut. Kemudian juga untuk menjaga performa dari perusahaan tersebut untuk tetap baik gitu. Dan ngejaga harga sahamnya juga supaya kalau buyback itu bisa menarik minat masyarakat. Dan untuk right issue itu contohnya untuk menambah modal perusahaan. Nah, kenapa sih kita penting sekali perlu memperhatikan aksi korporasi ini? Karena kita sebagai investor nomor satunya pastinya kita mau ngelihat efek dari aksi korporasi ini terhadap pergerakan harga saham itu sendiri. Dan kemudian yang kedua ya teman-teman, kita mau ngelihat ya efeknya apa terhadap fundamental perusahaan tersebut. Terus kemudian kita juga mau ngelihat efeknya terhadap dilusi kepemilikan saham kita. Contoh, kalau misalkan right issue kita nggak tebus, berarti kita punya saham tersebut tuh secara persentase lebih sedikit dibandingkan dengan total saham yang beredar ya. Jadi total saham yang diterbitkan oleh emiten tersebut gitu, berarti secara kepemilikan persentasenya lebih sedikit. Tapi efeknya apa ke dividen dan lain sebagainya, kita coba pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar dulu dari stock split. Stock split itu apa sih sebenarnya? Stock split itu simpelnya adalah mecah nominal saham itu atau satu lembar saham itu jadi beberapa. Sebagai contoh, ada satu saham, harganya Rp10.000 per lembar sahamnya ya. Jadi kalau Rp10.000 berarti teman-teman untuk beli satu saham ini teman-teman membutuhkan uang sekitaran Rp1.000.000 untuk satu lotnya atau 100 lembarnya, karena 10.000 dikali dengan 100 gitu. Nah, jadi teman-teman, satu lembar saham harganya 10.000. Kalau dia di stock split jadi 10 ya, 1:10 rasio stock splitnya, maka teman-teman yang tadinya punya satu lembar saham akan jadi punya 10 lembar saham. Tadinya punya satu lembar saham di harga 10.000 misalnya. Teman-teman akan punya jadi 10 lembar saham di harga 1.000. Jadi sebenarnya kalau dikaliin pun nilainya akan tetap sama, tidak akan mengubah nilai dari kepemilikan saham teman-teman. Jadi nggak usah geblak dulu nih, karena ada tuh teman saya yang investor saham juga, dia tuh geblak, istilah kata tuh kaget banget ngelihat sahamnya tuh nilainya jadi turun banyak. Padahal sebenarnya dia nggak ngelihat secara jumlah lembar saham yang dia miliki itu lebih banyak juga gitu. Jadi kalau teman-teman punya satu lot di harga 10.000, teman-teman punya saham tersebut senilai 1 juta ya, karena satu lot sama dengan 100 lembar, maka teman-teman tetap punya 1 juta. Bedanya sekarang teman-teman jadi punya 10 lot di harga Rp1.000 ya, jadi nilainya tetap 1 juta rupiah. Paham ya? Nah, stock split ini tujuannya apa? Stock split ini tujuannya untuk membuat saham tersebut menjadi semakin liquid, karena semakin tinggi harga sahamnya itu menjadi semakin susah dijangkau oleh investor retail. Jadi yang bisa beli itu cuma investor-investor gede doang. Jadi likuiditasnya kurang atraktif, bid offernya juga kurang atraktif gitu. Nah, maka dari itu perusahaan melakukan stock split. Efek ke harga sahamnya apa? Biasanya setelah terjadi stock split, karena semakin liquid ya, nggak cuman dibeli atau dijual oleh beberapa orang yang the have aja, maka saham ini jadi semakin liquid dan biasanya jadi akan cenderung sideways gitu. Nah, jadi harga sahamnya turun tapi kan jumlahnya sama ya kan, jadi nggak terlalu ngefek, tapi ke pergerakan harga sahamnya itu cenderung sideways, jadi pergerakannya cenderung menyamping gitu. Jadi trennya kadang-kadang kayak gitu, jadi sideways dulu, tapi tergantung juga kalau fundamental perusahaan itu bagus dan memang investor banyak yang tertarik ya, maka saham ini juga bisa naik.
Nah, ini contohnya nih, contoh stock split saham BBCA nih ya. Jadi BBCA dia cenderung sideways dulu setelah stock split, tapi kemudian setelah beberapa waktu berjalan, saham ini naik juga karena memang fundamental dari perusahaan ini bagus ya, jadi naik signifikan juga. Nah, ini contohnya saham BBCA, dia sideways setelah stock split, tapi abis itu naik juga karena memang fundamentalnya bagus. Ini juga saham Bian, dia juga sideways setelah stock split sesaat aja, tapi abis itu dia naik juga gitu. Karena memang waktu itu lagi trending kalau untuk Bian. Nah, kemudian kita lihat untuk yang berikutnya ada reverse stock split ya. Reverse stock split itu apa sih? Kebalikannya dari stock split. Kalau stock split itu memecah, kalau reverse itu menggabungkan. Jadi kayak pizza itu tadinya pizza satu dipecah-pecah itu stock split, tapi kalau reverse stock split itu pizza yang dipecah-pecah tadi itu digabungkan gitu. Jadi contoh ya, ada saham satu lembar saham di harga 1.000. Nah, kalau reverse stock split 10/1 tuh dibalik ya. Jadi dari 10 lembar saham senilai 1.000 itu digabungin jadi satu lembar saham senilai 10.000 gitu. Jadi tidak ganti atau tidak merubah dari nilai saham tersebut. Cuman kalau reverse stock split ini sebenarnya emiten yang melakukan reverse stock split ini kurang bagus. Lebih bagus emiten yang melakukan stock split, karena emiten yang melakukan stock split logikanya tuh harga saham naik tinggi dan logikanya diminati oleh banyak orang. Sedangkan kalau reverse stock split ini emitennya tuh harganya saham menjadi sangat murah dan terlalu murah sekali, dan dia agak kurang diminati oleh investor saham gitu. Jadi makanya dia reverse stock split supaya harganya menjadi lebih mahal ya, menjadi less liquid dan kayak naik. Tapi kalau misalkan fundamental perusahaannya nggak bagus, meskipun di reverse stock split seakan-akan harga sahamnya naik, dia bisa turun juga gitu. Oke, terus kemudian ini contoh dari reverse stock split ya, teman-teman bisa diperhatikan di sini. Ini contohnya dari saham BEX, dia melakukan reverse stock split dari 10 lembar saham tuh digabungin jadi satu ya. Jadi tadinya 50 per lembar digabungin jadi satu, jadi 500 per lembar. Nah, tapi tetap aja kan fundamental perusahaannya nggak bagus, tetap aja dia turun. Next bentar dia turun lagi, dan bahkan sampai ARB terus, malah jadi banyak orang jualan. Ini yang saya sebut tadi ya. Terus ini juga contohnya dari reverse stock split. Terus kemudian teman-teman perhatikan di sini, ini di reverse stock split dari 50 per lembar, ini dengan rasio 20 lembar saham digabung jadi satu, turun juga dia ya, balik lagi ke harga yang semula. Jadi reverse stock split biasanya untuk emiten yang memang kurang diminati oleh investor gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang right issue. Apa nih right issue ya? Right issue ini merupakan penerbitan saham baru atau emiten yang menerbitkan saham baru. Tujuannya apa? Untuk right issue ini macam-macam tujuan dari right issue. Yang pertama adalah untuk mendapatkan dana tambahan, pastinya. Untuk apa? Untuk membayar utang bisa, atau untuk pengembangan usaha. Dan kita mesti harus hati-hati dengan emiten yang melakukan right issue, terutama untuk bayar utang. Yang bagus tuh emiten yang melakukan right issue untuk pengembangan usaha. Jadi kalau emiten yang melakukan right issue untuk bayar utang, biasanya harga sahamnya akan makin turun. Padahal right issue sendiri ini sudah membuat harga saham cenderung turun. Kenapa? Karena biasanya right issue-nya itu di bawah harga pasar, dan kemudian setelah right issue akan terjadi efek dilusi. Apa sih yang dimaksud dengan dilusi? Dilusi itu misalnya gini, teman-teman punya saham dalam sebuah perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut menerbitkan saham sejumlah 1 juta lembar saham. Teman-teman beli 100.000 lembar. Nah, di sini berarti teman-teman punya 10% gitu. Dan kalau seandainya emiten ini menerbitkan lagi 1 juta, maka dia punya 5% dari keseluruhan emiten tersebut, keseluruhan saham yang diterbitkan oleh emiten tersebut. Dari 10% jadi 5%. Dampaknya apa dong? Dampaknya adalah ketika bagi dividen itu harusnya dia dapat dividen yang 10% dari total pembagian dividen, sekarang dia cuma dapat 5% aja. Itu yang disebut dengan dilusi negatif ya. Nah, teman-teman, itu tadi untuk dilusi negatifnya. Terus biasanya nih ya, harga sahamnya itu bakalan turun menyesuaikan dengan harga teoritis ketika ex-date. Jadi ex-date itu adalah kalau come date itu harga penghitungan.
harga penghitungan ya right issue ketika teman-teman punya saham tersebut sampai hari itu. Nah, keesokannya adalah ex-date atau harga penyesuaian dengan harga pasar. Nah, kalau harga teoritisnya di bawah harga pasar biasanya akan turun harga sahamnya. Sebagai contoh, SMGR sebelumnya di harga yang lumayan cukup tinggi, terus kemudian ada pengumuman right issue di harga 6.600 padahal sebelumnya harganya tuh masih di angka 7.700. Nah, jadi teman-teman di sini harganya pun turun jadi sekitaran 6.600 untuk SMGR. Ya, dia turun. Jadi turun ke 6.600 di bawah sini. Selain itu, teman-teman juga perlu memperhatikan tanggal penting dalam right issue. Yang pertama adalah come date. Come date adalah batas terakhir untuk teman-teman mendapatkan hak right issue. Kalau teman-teman ingin mengikuti right issue sebuah perusahaan, maka pastikan teman-teman hold saham tersebut hingga penutupan di tanggal come date. Selanjutnya, ada juga ex-date. Ex-date ini 1 hari setelah come date, di mana pada tanggal ini adalah harga akan menyesuaikan sesuai dengan harga teoritis perusahaan. Sehingga biasanya pada tanggal ex-date ini, harga saham relatif akan ada gap down atau gap up pada pembukaan sesi exit. Selanjutnya adalah tanggal distribusi. Tanggal ini adalah tanggal teman-teman mendapatkan saham R-nya atau saham right issue-nya. Misalkan teman-teman mengikuti right issue dari SMGR, maka di tanggal distribusi ini teman-teman akan mendapatkan SMGR-R. Yang ini adalah tiket untuk teman-teman menebus saham SMGR-R menjadi saham SMGR biasa. Kalau teman-teman telah mengikuti come date tadi, tetapi tidak ingin menebus right issue-nya, maka saham R tadi bisa teman-teman perdagangkan, bisa dijual ataupun teman-teman bisa menambah beli pada periode perdagangan HEMTD. Meskipun biasanya harga akan sedikit jatuh dibandingkan dengan harga pelaksanaan right issue-nya. Selanjutnya adalah tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan ini adalah periode teman-teman untuk menebus saham R tadi menjadi saham biasa. Pada periode ini, teman-teman harus menyiapkan cash. Karena untuk menebus sebuah saham, teman-teman perlu ada cash di portofolio teman-teman untuk membeli saham di harga yang telah ditentukan perusahaan atau di harga pelaksanaan. Selanjutnya adalah tanggal penjatahan saham. Nah, di tanggal ini, teman-teman akan mendapatkan saham hasil tebusan tadi. Sebelumnya, teman-teman mendapatkan SMGR, kemudian setelah ditebus, maka pada tanggal penjatahan, SMGR-R itu akan berubah menjadi SMGR biasa dan mengakumulasi kepemilikan SMGR teman-teman di portofolio yang sebelumnya. Ini contoh yang berikutnya, teman-teman, ini ada case tadi saham BRIS juga ya. Waktu itu dia masih di harga sekitaran 1.200-an dan ada pengumuman right issue di harga 1.000 per lembar saham. Sehingga kalau kita perhatikan ya, untuk saham BRIS ini dia juga mengalami koreksi atau penurunan harga di harga yang lebih rendah mengikuti harga teoritisnya. Sempat menyentuh di angka sekitaran 1.100 ya. Jadi hampir mendekati harga teoritisnya sebelum akhirnya dia naik lagi. Oke, terus pertanyaan yang berikutnya, right issue ditebus atau enggak ya kalau ada right issue? Mesti cek dulu fundamental perusahaan ini bagus nggak sih? Kalau fundamental perusahaan bagus, tebus aja. Tapi kalau fundamental perusahaan nggak bagus, ya nggak usah ditebus, nggak apa-apa. Sekali lagi, back to fundamental untuk right issue. Prinsipnya adalah berinvestasi jangka panjang. Jadi kalau misalkan buat trading aja, lebih ngelihat ke analisis teknikal atau analisis chartnya. Terus kemudian selain itu ya, untuk menebus atau enggak untuk right issue ini, teman-teman juga mesti perhatikan porsi di portofolionya. Jadi porsi di portofolionya oke nggak sih ini? Jadi kalau misalkan teman-teman berencana mau punya saham ini sekitaran 15% dari total portfolio, terus udah punya sekitaran 20%, berarti ya jangan ditebus supaya nggak berlebihan dari portfolio tersebut. Mesti dicek juga strateginya investasi atau trading. Kalau strateginya trading ya nggak usah tebus right issue-nya, ngelihat teknikal aja cukup. Bahkan biasanya kalau jelang right issue itu banyak trader yang justru udah jualan dulu gitu. Terus mesti ngecek juga harga pelaksanaannya, kalau lebih mahal dari harga pasar ya ngapain ya. Oke. Terus kemudian kita perhatikan kalau untuk saham yang mau right issue,
apa yang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Kalau fundamentalnya bagus buat investasi dan valuasinya cukup oke, porsi di portfolio nggak melebihi rencana awal, boleh ditebus. Tapi kalau untuk trading nggak usah ditebus, justru malah bisa jualan dulu ketika jelang right issue, karena harga sahamnya bisa cenderung turun jelang right issue. Baru kemudian setelah exit bisa diperhatikan kembali untuk mau beli atau enggak. Nah, kebalikan dari right issue adalah buyback saham. Aksi korporasi ini merupakan sentimen yang cukup bagus meskipun tidak melulu langsung harga sahamnya cenderung naik. Kenapa? Kebalikan dari right issue, buyback saham ini merupakan memberikan satu dampak dilusi positif, ya. Jadi memberikan dampak dilusi positif buat pemegang saham. Kenapa? Karena teman-teman kalau diperhatikan jumlah saham yang beredar semakin sedikit. Jadi misalnya nih ya teman-teman, kalau misalkan beli satu saham yang dia mau buyback gitu, ada pemegang saham di perusahaan itu mau buyback. Nah teman-teman, biasanya harga saham tersebut cenderung naik karena investor cenderung melihat bahwa wah, emiten aja tertarik untuk beli lagi gitu. Jadi mungkin kita bisa beli juga emiten ini gitu. Mungkin perusahaan sudah melihatnya secara under value banget gitu, udah murah banget, terutama perusahaan-perusahaan BUMN ketika lagi krisis atau lagi crash. Oke, nah tapi tidak melulu, kadang-kadang juga untuk mengelabui investor bisa juga. Cuman sebagian besar dari aksi buyback ini saya lihat memang perusahaannya cenderung bagus. Nah ini ada beberapa contoh perusahaan yang melakukan buyback terutama di masa crash dan dia cenderung naik. Nah aksi korporasi yang berikutnya yang kita mau bahas adalah dividen. Dividen ini pembagian laba perusahaan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham publik. Ya, jadi kita semua yang membeli saham dari Bursa Efek Indonesia gitu. Dividen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dividen trap ya. Hati-hati banget teman-teman, kalau teman-teman trader sebaiknya jangan buru-buru untuk beli saham karena mau ada pembagian dividen, karena dengan pembagian dividen yang cenderung tinggi, contohnya saham PTBA nih ya, habis bagi dividen tinggi, terus kemudian dia turun gitu nih ya, jadi bagi dividennya sekitaran dapat dividen yield 14,9%, kemudian dia turunnya 20,5% setelah bagi dividen. Jadi kalau teman-teman memang pengen dapat imbal hasil atau return dari dividen saham, teman-teman mesti harus sangat hati-hati mempertimbangkan dari dividen trap ini. Tipsnya gimana dong? Tipsnya kalau teman-teman merupakan dividen investor yang siap dengan fluktuasi, nggak apa-apa lah harga saham turun, nanti aku hold lagi sampai tahun depan bagi dividen lagi, yang nggak apa-apa buat passive income. Silakan kalau siap dengan fluktuasi harga. Tapi kalau nggak siap dengan fluktuasi harga, jangan ngejar hanya dapat buat dividennya aja. Saran saya memang yang mau dapat dividen untuk tujuan benar-benar buat investasi jangka panjang. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang sendiri, saham-saham komoditas yang kebetulan komoditas batubara itu sering banget bagi dividen, itu harus hati-hati teman-teman, karena yaitu tadi pergerakan harga sahamnya sangat fluktuatif sekali. Nah, untuk dividen sendiri teman-teman mesti perhatikan ada dua hal, setidaknya dua istilah yang teman-teman mesti perhatikan ya. Di sini ada yang namanya dividend yield dan dividend payout ratio. Dividend payout ratio artinya adalah jumlah seluruh dividen yang dibagikan itu dibandingkan dengan laba perusahaan ya. Jadi dengan keseluruhan laba perusahaan gitu. Jadi misalkan nih 20% dividen payout ratio-nya, artinya perusahaan itu membagikan 20% laba dari keuntungan perusahaan itu ke pemegang saham. Nah, kalau kita investor retail, kita perhatiinnya sebenarnya lebih ke dividend yield. Apa itu dividend yield? Dividend yield itu artinya adalah dividen per lembar saham dibandingkan atau dibagi dengan harga saham saat itu. Jadi kalau balik lagi ke contoh case study PTBA tadi ya, jadi untuk dividen yield-nya sekitaran 14% untuk PTBA, berarti dia tuh dividen yang dibagikan dibandingkan dengan harga saham saat itu sekitaran 14%. Sebagai contoh lagi, perhitungan yang lain adalah misalkan nih bagi dividennya 1.000, harga sahamnya 10.000, ya as simple as berarti dividen yieldnya 10%, dan angka 10% itu termasuk besar. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah beberapa perusahaan yang rajin bagi dividen selama beberapa tahun terakhir.
Meskipun demikian, kalau teman-teman mau nge-hold jangka panjang, saham-saham ini perlu diperhatikan likuiditasnya, ada yang kecil ya, contohnya MPMX itu kecil likuiditasnya, Hexa juga kecil likuiditasnya, dan yang selebihnya untuk Demas dan juga untuk ITMG dan kawan-kawannya ini fluktuasi harganya lumayan signifikan. Selain itu, teman-teman juga perlu perhatikan tanggal-tanggal penting dalam pembagian dividen. Yang pertama adalah come date, di mana tanggal ini adalah batasan terakhir teman-teman untuk mendapatkan dividen. Sehingga kalau teman-teman ingin mendapatkan dividen sebuah perusahaan, pastikan teman-teman hold saham tersebut hingga penutupan pada tanggal come date. Yang selanjutnya adalah tanggal ex date. Ini adalah 1 hari setelah come date. Pada beberapa emiten yang memiliki dividen besar, biasanya akan ada koreksi yang cukup masif pada harga sahamnya ketika ex date ini. Jadi, teman-teman akan harus perhatikan fluktuasi harga pada tanggal ex date ini. Yang terakhir adalah tanggal pembagian dividen. Tidak serta-merta ketika teman-teman sudah mengikuti come date dan ex date, teman-teman langsung mendapatkan pembagian dividennya. Tanggal pembagian dividen biasanya dilaksanakan 1 minggu atau 2 minggu setelah tanggal ex date. Sehingga teman-teman juga perlu bersabar untuk mendapatkan dividen masuk kepada portofolio teman-teman. Next, kita bahas untuk merger dan akuisisi. Apa itu merger dan akuisisi? Merger itu ngegabungin 2 perusahaan jadi 1 perusahaan baru. Akuisisi adalah pemindahan kepemilikan tanpa ngelebur perusahaan, membeli saham dari perusahaan tersebut dalam jumlah yang banyak. Jadi 1 perusahaan beli saham perusahaan yang lain. Ya, jadi bagus nggak nih kalau merger dan akuisisi? Pastinya akan membuat perusahaan tersebut jadi lebih bagus ya. Dan ini sebagai salah satu contohnya untuk BRIS ya, salah satu contoh saham BRIS setelah dia mengalami merger dan akuisisi ya, ini mengalami satu merger antara BRI Syariah, BNI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah. Ini harga saham dia memang cenderung sideways, tapi secara fundamental perusahaan dia menjadi lebih kuat. Dan contoh akuisisi yang lainnya adalah SMGR akuisisi SMBR gitu. Jadi Semen Indonesia akuisisi Semen Batu Raja, dan di sini menjadi membuat perusahaan pastinya lebih kuat, tapi tidak selalu tercermin ke harga saham untuk merger dan akuisisi ini. Oke, terus kemudian kita perhatikan juga untuk aksi korporasi yang lainnya, yaitu spin-off, pembagian sebagian segmen usaha perusahaan menjadi entitas baru. Mesti dilihat dulu tujuan dari spin-off ini apa. Kalau ini mendatangkan prospek yang bagus buat perusahaan, ke depan akan menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan ini, pastinya membuat harga saham menjadi lebih tinggi, menjadi lebih naik. Tapi jarang sekali terjadi spin-off ini, lebih banyak merger dan akuisisi ya. Jadi ini contohnya dari spin-off ini sendiri. Teman-teman perhatikan untuk Antam, ini dia men-spin off bisnis nikelnya ya, jadi cenderung stagnan juga ya harga sahamnya, nggak langsung tercermin di harga saham juga gitu. Nah, gimana cara melihat jadwal aksi korporasi? Kita akan umumkan di Mtrade, atau teman-teman juga bisa melihat dari RTI Calendar dan juga dari Bursa Efek Indonesia. Ini dari Bursa Efek Indonesia, teman-teman simpelnya sih langsung ke website idx.co.id dan teman-teman bisa cari di sini untuk aksi korporasi. Jadi teman-teman bisa search di Google juga simpelnya aksi korporasi IDX PT Bursa Efek Indonesia idx.co.id, aksi korporasi idx.co.id gitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman kita bicara tentang aksi korporasi perusahaan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih pemula, dan pastinya kita akan bantu terus melalui Mfast dan juga Mtrade untuk teman-teman yang trading. Semoga bisa mencerahkan dan bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit.